Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bab 7 dan bab 8. Nah, untuk bab 7-nya sendiri yaitu perumusan dan pelaksanaan strategi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Monika Vika dengan akhiran NPM 136. Next. Nah, untuk sebab pertama adalah berpikir strategis. Pemikiran strategis berarti menggunakan perspektif jangka panjang dan melihat gambaran besar dari perusahaan dan lingkungan kompetitif, serta memikirkan keselarasan antara keduanya. Pemikiran strategis penting bagi perusahaan bisnis maupun non-profit. Pada organisasi bisnis, perencanaan strategis biasanya berkaitan dengan tindakan-tindakan kompetitif di pasar. Pada organisasi non-profit seperti Palang Merah atau Bala Keselamatan, perencanaan strategi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan eksternal. Next. Apakah manajemen strategi itu? Manajemen strategi atau strategi manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Next. Nah, tujuan strategis merupakan langkah pertama manajemen strategis. Strategi sendiri memiliki arti, yakni rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Keunggulan bersaing atau competitive advantage adalah hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Inti perumusan strategi adalah menentukan bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lain. Para manajer membuat keputusan tentang apakah perusahaan akan melakukan aktivitas yang berbeda atau melakukan aktivitas yang sama, namun dengan cara yang berbeda dari pesaingnya. Strategi tentu saja berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi lingkungan. Namun, agar tetap kompetitif, perusahaan membuat strategi yang berfokus kepada kompetisi dasar, pengembangan sinergi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya adalah memanfaatkan kompetensi dasar atau core competence. Perusahaan adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibanding pesaingnya. Kompetensi dasar merupakan keunggulan bersaing karena perusahaan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Kompetensi dasar bisa berupa keunggulan di bidang peneliti dan pengembangan ahli di bidang teknologi, efisiensi, proses, maupun layanan pelanggan yang unggul. Lalu ada membangun sinergi. Ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar dari jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri, sinergi dapat terbangun. Perusahaan dapat memiliki keunggulan dalam hal biaya, daya pasar, teknologi, atau keahlian manajemen. Jika dikelola dengan baik, sinergi dapat memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada. Sehingga meningkatkan keuntungan sinergi juga dapat dibangun melalui hubung baik antara perusahaan. Lalu, selanjutnya adalah memberikan nilai. Memberikan nilai kepada pelanggan merupakan inti dari sinergi, inti dari strategis. Nilai dapat didefinisikan sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Para manajer membantu perusahaan mereka untuk memberikan nilai dengan menyusun strategi yang memanfaatkan kompetensi dasar dan mencapai sinergi. Next. Nah, tingkatan sinergi ada 3. Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategi, berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan gabungan unit bisnis dan lini produk yang menyusun perusahaan. Tindakan strategi di tingkat ini biasanya berhubungan dengan perolehan usaha baru, penambahan atau pengurangan unit bisnis, pabrik atau lini produk, dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang usaha baru. Selanjutnya adalah strategi tingkat usaha, bisnis level strategi, berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Keputusan-keputusan strategi di tingkat ini berhubungan dengan penekanan, arah dan tingkat penelitian dan pengembangan, perubahan produk, pengembangan produk baru, peralatan dan fasilitas, dan penambahan atau pengurangan lini produk dan layanan. Banyak perusahaan membuka unit online sebagai bagian dari strategi tingkat usaha. Selanjutnya, yang terakhir adalah strategi tingkat fungsi atau fungsional level strategi terkait dengan departemen-departemen fungsional di
unit usaha. Strategi fungsional mencakup semua fungsi utama termasuk keuangan, penelitian, pengembangan, pemasaran, dan produksi. Next. Lalu yang ketiga adalah proses manajemen strategis. Proses ini diawali dengan evaluasi yang dilakukan para manajer terhadap posisi perusahaan sekarang, terkait misi, tujuan, dan strategi. Mereka kemudian memindahkan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta mengenali faktor-faktor strategis yang perlu diubah. Berbagai peristiwa di lingkungan internal maupun eksternal menandakan perlunya pengubahan misi atau tujuan atau perlunya perumusan strategi baru di tingkat perusahaan, usaha, dan fungsi. Langkah terakhir, proses manajemen strategis adalah menerapkan strategi baru. Next. Perumusan versus pelaksanaan sinergi. Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta membuat rencana strategis spesifik. Perumusan strategi dapat mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Proses berkebalikan dengan pelaksanaan strategi, yaitu penggunaan sarana manajerial dan organisasi untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis. Para manajer dapat menggunakan persuasi, peralatan baru, perubahan struktur perusahaan, atau perubahan sistem imbalan untuk memastikan para pegawai dan sumber daya digunakan untuk mewujudkan strategi. Lalu, ada analisis SWOT. Perumusan strategi sering dimulai dengan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Analisis SWOT mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, jurnal profesi, pemasok, kalangan perbankan, dan lain-lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga memindai untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan. Selain itu, banyak perusahaan menggunakan jasa profesional intelijen daya saing untuk menghilangkan pesaing. Para manajer memperoleh informasi internal mengenai kekuatan dan kelemahan melalui berbagai laporan seperti anggaran, rasio keuangan, laporan laba rugi, dan survei terhadap sikap kepuasan pegawai. Lalu, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Sedangkan kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Informasi yang diperlukan manajer saat mengevaluasi biasanya berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan lead bank. Analisis internal juga struktur perusahaan, kompetensi dan kualitas manajemen, dan karakteristik sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Pramesti, NPM 174. Sebab selanjutnya yaitu merumuskan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama ada strategi portofolio. Para investor pribadi sering ingin melakukan diversifikasi portofolio investasi yang memuat sejumlah saham risiko tinggi, sejumlah saham risiko rendah, sejumlah saham pertumbuhan, dan mungkin beberapa saham pendapatan. Serupa dengan investor pribadi, perusahaan ingin memiliki gabungan seimbang dari beberapa divisi usaha yang disebut dengan unit usaha strategis, atau biasa disebut dengan SBU. SBU memiliki misi usaha unik, lini produk, pesaing, dan pasar yang berhubungan dengan SBU lain di suatu perusahaan. Para eksekutif pimpinan perusahaan biasanya merumuskan strategi keseluruhan, kemudian menghimpun portofolio unit usaha strategis untuk melaksanakannya. Strategi portofolio berkaitan dengan gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Cara yang berguna untuk memahami strategi portofolio adalah dengan menggunakan matriks BCG. Apa sih matriks BCG itu? Jadi matriks BCG merupakan singkatan dari Boston Consulting Group, menempatkan perusahaan dalam dua dimensi. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan usaha dan pangsa pasar, di mana tingkat pertumbuhan usaha ini adalah sejauh mana peningkatan industri secara keseluruhan. Sementara pangsa pasar menentukan apakah suatu unit usaha lebih banyak atau lebih sedikit menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya.
Gabungan pangsa pasar yang tinggi dan terendah, serta tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi dan rendah merupakan 4 kategori bagi portofolio perusahaan. Di sini kami sudah menyediakan gambar matriks BCG-nya yang dengan 4 portofolio. Yang pertama ada gambar bintang yang melambangkan usaha dengan pangsa pasar besar di industri yang berkembang pesat. Kedua, ada gambar cash cow melambangkan usaha di industri yang matang dan lambat pertumbuhannya, tetapi menjadi usaha dominan dengan pangsa pasar yang besar. Selanjutnya ada question mark atau tanda tanya, melambangkan usaha di industri baru yang berkembang pesat, namun pangsa pasarnya kecil. Usaha tanda tanya sangat beresiko karena berpotensi menjadi bintang atau malah justru gagal. Yang terakhir ada anjing yang melambangkan usaha berkinerja rendah dengan pangsa pasar yang kecil dan pertumbuhan yang lambat. Usaha anjing tidak banyak menguntungkan perusahaan dan dapat ditutup atau dijual jika perbaikan tidak memungkinkan. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Jika usaha baru masih terkait dengan kegiatan usaha yang sedang dilakukan perusahaan, maka perusahaan melakukan strategi diversifikasi terkait. Sedangkan terdapat juga diversifikasi terpisah, di mana diversifikasi terpisah ini dilakukan ketika perusahaan memperluas jenis usaha yang benar-benar baru. Dalam diversifikasi terpisah, berbagai lini usaha perusahaan tidak saling terkait secara logis, sehingga sulit untuk membuat strategi ini berhasil. Para manajer juga dapat memanfaatkan peluang diversifikasi untuk menciptakan nilai lewat strategi integrasi vertikal. Integrasi vertikal berarti perusahaan memperluas usaha yang menghasilkan pasokan yang diperlukan oleh produk atau usaha yang mendistribusikan dan menjual produk tersebut kepada pelanggannya. Yang selanjutnya adalah merumuskan strategi tingkat usaha. Cara yang populer dan efektif untuk merumuskan strategi adalah dengan menggunakan 5 kekuatan dan strategi kompetitif Porter. 5 kekuatan kompetitif Porter di sini yang dimaksud yaitu yang pertama ada potensi pesaing baru atau pendatang baru. Kebutuhan modal dan penghematan ekonomi merupakan contoh dua potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Sebagai contoh, modal yang diperlukan untuk memasuki industri mobil jauh lebih besar daripada yang diperlukan untuk memulai usaha khusus jarak jauh. Kedua, ada daya tawar pembeli. Internet memungkinkan pelanggan untuk mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing, sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Sebagai contoh, pelanggan yang hendak membeli mobil dapat mengumpulkan banyak informasi mengenai berbagai pilihan, seperti harga mobil baru atau bekas, spesifikasi lengkap, catatan perbaikan, dan bahkan mengganti apakah sebuah mobil bekas pernah mengalami kecelakaan. Yang ketiga, ada daya tawar pemasok. Pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Sebagai contoh, pemasok tunggal mesin untuk perusahaan pembuat pesawat terbang kecil memiliki daya tawar yang tinggi. Dampak internet di bidang ini positif maupun negatif. Artinya, penawaran lewat internet menambah nilai tawar perusahaan terhadap pemasok. Tetapi, internet juga memberikan akses kepada lebih banyak pelanggan bagi pemasok, di samping memberi kemampuan untuk menjangkau pelanggan akhir. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti atau produk substitusi. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat menunturkan loyalitas pelanggan. Internet meningkatkan ancaman produk pengganti karena memungkinkan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima ada persaingan antar kompetitor atau persaingan industri. Persaingan antar kompetitor dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensiasi produk. Selanjutnya ada strategi kompetitif. Untuk mengetahui daya saingnya di setiap kekuatan, Porter menyarankan perusahaan untuk menggunakan satu dari 3 strategi, yaitu ada diferensiasi, kepemimpinan biaya, atau fokus. Diferensiasi melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dengan produk atau layanan perusahaan lain. Perusahaan dapat menggunakan iklan yang kreatif, produk yang khas, pelayanan bermutu, atau teknologi baru untuk menghasilkan produk yang dianggap unik. Yang intinya adalah strategi yang menggunakan perbedaan pada produknya.
Diferensiasi yang berhasil juga dapat mengurangi daya tawar pembeli partai karena produk lain dianggap kurang menarik, yang juga membantu perusahaan untuk mencegah ancaman dari produk pesaing. Selanjutnya ada kepemimpinan biaya. Dengan strategi ini, perusahaan berusaha keras mencari fasilitas-fasilitas yang efisien, mengurangi biaya, dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Posisi rendah biaya berarti perusahaan dapat menetapkan harga lebih rendah dari harga pesaingnya, tetapi masih dapat menawarkan kualitas yang relatif tinggi dan memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Yang ketiga ada fokus. Melalui strategi fokus, perusahaan berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Perusahaan dapat menggunakan strategi diferensiasi atau pemimpinan biaya, namun targetnya pasarnya lebih sempit. Sebab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Nur Komaria dengan akhiran NPM 135. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tren baru di bidang strategi. Next. Dalam tren baru di bidang strategi terdapat dua, yaitu inovasi dari dalam. Inovasi dari dalam yaitu pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis atau dynamics capabilities, berarti bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Selanjutnya ada kemitraan strategis, yaitu kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mulus, mengkomunikasikan informasi, bertukar pemikiran, dan bekerja sama selama proyek-proyek rumit melalui internet, berarti bahwa perusahaan-perusahaan mampu memasuki usaha yang benar-benar baru dengan menjalin kemitraan di bidang usaha yang tak terbayangkan sebelumnya. Next. Di sini terdapat strategi global. Dikatakan strategi global karena banyak perusahaan yang beroperasi secara global dan menggunakan strategi lain sebagai fokus usahanya. Para eksekutif senior mencoba merumuskan strategi yang koheren untuk memungkinkan sinergi antar usaha internasional guna mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya ada globalisasi. Dikatakan globalisasi ketika suatu perusahaan memiliki strategi yang berarti desain produk dan strategi pemasaran seluruh dunia dilakukan secara terstandarisasi. Strategi globalisasi dapat membantu perusahaan ini mencapai efisiensi dengan melakukan standarisasi desain dan pembuatan produk, menggunakan pemasok bersama, memperkenalkan produk baru ke seluruh dunia dengan lebih cepat, dan menutup fasilitas-fasilitas yang bertumpang tindih. Next. Di sini terdapat strategi-strategi, yaitu dengan yang pertama, strategi multidomestik. Strategi ini ketika suatu perusahaan memiliki strategi multidomestik, yang berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu di setiap negara. Strategi yang selanjutnya adalah strategi transnasional. Strategi transnasional bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Strategi yang benar-benar transnasional sulit dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global yang erat, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Next. Selanjutnya penerapan strateginya. Next.
Penerapan strategi. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategis adalah penerapan strategi, yaitu bagaimana strategi diterapkan atau dilaksanakan. Sebrilian apapun strategi yang dirumuskan perusahaan tidak akan mendapatkan manfaat jika tidak mahir melaksanakannya. Penerapan strategi mengharuskan seluruh aspek perusahaan agar selaras dengan strategi dan upaya masing-masing individu dikoordinasikan untuk mencapai tujuan strategis. Next. Di sini terdapat tips penerapan strategi yang bisa efektif. Yang pertama yaitu membangun komitmen terhadap strategi, menyusun rencana penerapan yang jelas, memperlihatkan budaya, memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pegawai, dan yang terakhir adalah komunikasi. Next. Di sini terdapat rancangan struktural. Rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Struktur juga terkait dengan masalah-masalah seperti sentralisasi versus desentralisasi dan rancangan tugas kerja. Selanjutnya terdapat sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali yaitu mencakup imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan kebijakan dan prosedur perusahaan. Selanjutnya yang terakhir terdapat sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan yaitu mencakup para pegawainya. Sumber daya manusia di sini bertugas merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nela Nafaza Kumala, NPM 197. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8, yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana Anda mengambil keputusan? Seorang manajer baru biasanya berperilaku berbeda dengan eksekutif berpengalaman dalam mengambil keputusan. Manajer baru seringkali menerapkan perilaku yang terang-terangan, tegas, dan berkesan memerintah. Akan tetapi secara bertahap, sifat itu akan berubah menjadi lebih terbuka dan mempunyai sudut pandang yang lebih beragam, serta lebih banyak berinteraksi dengan para pegawainya, seiring dengan makin tingginya jabatan. Pengambilan keputusan merupakan bagian vital dari manajemen karena setiap keputusan yang diambil akan menentukan bagaimana organisasi tersebut dapat menyelesaikan masalahnya, mengerahkan sumber daya yang dimilikinya, dan mencapai tujuan-tujuannya. Jenis-jenis keputusan dan masalahnya. Sebuah keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Banyak orang yang menyangka bahwa membuat pilihan adalah bagian besar dari proses pembuatan keputusan. Akan tetapi itu semua salah. Pembuatan pilihan itu merupakan salah satu bagian saja dari proses pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses dalam menggali masalah-masalah dan peluang-peluang yang kemudian dipecahkan. Keputusan ada dua. Yang pertama, keputusan yang terprogram. Keputusan yang terprogram berada dalam situasi yang telah sering muncul hingga aturan-aturan di dalamnya, hingga aturan-aturan dalam mengambil keputusan bisa dibuat dan diterapkan. Keputusan yang terprogram dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan organisasi yang kerap terjadi. Keputusan yang terprogram biasanya menyangkut suatu keahlian tertentu atau untuk mengisi jabatan tertentu. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram.
Keputusan tidak terprogram diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali, dan sangat tidak teratur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Keputusan yang tidak terprogram biasanya berkaitan dengan perencanaan strategi karena tingkat ketidakjelasan yang tinggi dan keputusan-keputusan yang harus diambil pun rumit. Menghadapi kejelasan dan ketidakjelasan. Manajer memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Namun, pada kenyataannya, beberapa hal ada yang di luar pengetahuannya. Manajer akan mencoba mendapatkan informasi tentang alternatif-alternatif dalam mengambil keputusan, sehingga akan mengurangi tingkat ketidakjelasan. Setiap situasi saat pengambilan keputusan dapat diatur dalam sebuah skala sesuai dengan ketersediaan informasi dan kemungkinan akan kegagalan. 4 posisi dalam skala. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan sendiri mempunyai arti semua informasi yang diperlukan oleh seorang manajer dalam mengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Yang kedua ada risiko. Risiko artinya bahwa keputusan yang harusnya memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan informasi yang baik dan selalu tersedia, tetapi hasil di masa depannya belumlah pasti. Yang ketiga ada ketidakpastian. Ketidakpastian sendiri artinya bahwa manajer mengetahui tujuan mana yang ingin dicapai dan informasi apa saja yang akan melengkapi peristiwa-peristiwa ke depannya, tetapi informasi tersebut tidaklah lengkap. Dan yang terakhir ada ambiguitas dan konflik. Ambiguitas berarti bahwa tujuan-tujuan yang akan dicapai atau permasalahan-permasalahan yang hendak dipecahkan tidaklah jelas. Alternatif-alternatif sangatlah sulit ditemukan dan informasi mengenai hasilnya nanti tidaklah tersedia. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Ahmad Oyudi dengan NPM akhir 142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai model pengambilan keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Seorang manajer biasanya melakukan pendekatan ketika mengambil keputusan. Ada 3 macam model yang biasa dipilih oleh manajer. Yang pertama model klasik, kedua model administratif, ketiga ada model politik. Yang pertama model klasik. Dalam pengambilan keputusan, model klasik ini didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan keyakinan manajer tentang seperti apa seharusnya pengambilan keputusan yang ideal itu. Model klasik ini paling berguna jika diterapkan untuk keputusan terprogram dan untuk keputusan-keputusan dengan kepastian dan resiko yang jelas, di mana terdapat informasi yang berhubungan dan kemungkinan-kemungkinan pun dapat diperhitungkan. Ada 4 asumsi yang menggarisbawahi model klasik ini. Yang pertama, pengambil keputusan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah diketahui dan juga disepakati. Kedua, pengambil keputusan bekerja keras dalam kondisi ketidakpastian dengan mengumpulkan informasi yang lengkap. Ketiga, kriteria untuk mengevaluasi pilihan alternatif harus diketahui. Keempat, mengambil keputusan adalah orang yang rasional dan menggunakan logikanya. Yang kedua ada model administratif, yaitu sebuah model dalam pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya membuat keputusan dalam situasi yang dicirikan dengan keputusan yang tidak terprogram, ketidakpastian, ambiguitas, rasional yang terbatas, dan pemuasan. Rasional yang terbatas berarti bahwa manusia memiliki keterbatasan atau batas-batas dalam kemampuannya untuk berpikir rasional. Pemuasan ini berarti bahwa seorang pengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang dapat memuaskan kriteria minimal dalam membuat sebuah keputusan yang baik. Ada 4 asumsi dasar model administratif. Yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan seringkali tidak jelas, bertentangan
dan kurang adanya konsensus di antara para manajer. Kedua, prosedur rasional tidak selalu digunakan, dan ketika prosedur rasional digunakan, prosedur ini dibatasi hingga menjadi sebuah cara sederhana dalam memandang masalah yang tidak menangkap kompleksitas dan hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam organisasi. Ketiga, pencarian untuk menemukan alternatif yang dilakukan oleh manajer bersifat terbatas karena manusia, informasi, dan sumber daya pun bersifat terbatas. Yang terakhir, sebagian besar manajer akhirnya melakukan pemuasan daripada mencari solusi yang paling baik, karena sebagian manajer memiliki keterbatasan informasi dan sebagian lagi hanya memiliki kriteria yang tidak jelas untuk mencari solusi yang paling ideal. Aspek lainnya dari pengambilan keputusan dengan model administratif adalah intuisi. Intuisi merupakan pemahaman yang cepat terhadap situasi genting berdasarkan pengalaman di masa lalu, tetapi tanpa dipikirkan dengan sadar. Selanjutnya yaitu model politik. Model pengambilan keputusan yang ketiga ini sangatlah berguna dalam mengambil keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya terbatas, dan adanya konflik antara manajer tentang tujuan yang akan dicapai atau tindakan apa yang akan dilakukan. Manajer seringkali terlibat dalam pembangunan koalisi dalam membuat keputusan organisasi yang kompleks. Sebuah koalisi merupakan sebuah aliansi tidak resmi di antara manajer-manajer untuk mendukung sebuah tujuan tertentu. Pembangunan koalisi adalah proses pembentukan aliansi di antara manajer-manajer. Ada 4 asumsi dasar model politik ini. Yang pertama, organisasi terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang beragam. 2. Informasi seringkali ambigu dan tidak lengkap. Ketiga, para manajer tidak memiliki waktu, sumber daya, atau kapasitas mental untuk mengenali semua dimensi masalah dan memproses semua informasi yang relevan. Yang keempat, manajer terlibat dalam perdebatan untuk memutuskan tujuan-tujuan dan mendiskusikan alternatif-alternatifnya. Saya, Selin Manisa, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Baik sebuah keputusan itu terprogram atau tidak terprogram, dan baik model yang dipilih manajer itu klasik, administratif, atau politik, ada 6 langkah yang biasanya dianggap sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama ada pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Manajer menghadapi syarat-syarat dalam mengambil keputusan dalam bentuk masalah maupun peluang. Sebuah masalah muncul ketika pencapaian organisasi kurang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dan sebuah peluang muncul ketika manajer melihat pencapaian yang potensial yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesadaran akan masalah dan peluang adalah rangkaian yang menuntut adanya pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, ada diagnosis dan analisis sebab akibat. Diagnosis adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan di mana manajer menganalisis faktor-faktor sebab akibat. Faktor sebab akibat tersebut penting dan berhubungan dengan situasi yang penting juga. Kemudian yang ketiga ada pengembangan alternatif. Pada tahap ini, manajer membuat solusi alternatif yang akan menjawab kebutuhan yang ada dan memperbaiki sebab-sebab yang mendasarinya. Yang keempat ada pemilihan alternatif yang dikehendaki. Alternatif terbaik adalah solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. Kemudian yang kelima adalah penerapan alternatif terpilih, yaitu tahap di mana kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif yang dimiliki oleh manajer digunakan untuk menjamin bahwa alternatif terpilih akan dijalankan. Kemudian yang keenam, ada evaluasi dan umpan balik. Para pengambil keputusan akan mendapatkan informasi tentang seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil dan apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan mereka.
Kemudian selanjutnya adalah kerangka kerja keputusan pribadi. Gaya pribadi pengambilan keputusan mengacu pada perbedaan di antara orang-orang yang berhubungan dengan cara mereka mengevaluasi masalah, mengembangkan alternatif-alternatif, dan membuat pilihan. Sebuah penelitian telah menemukan 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada gaya direktif, ada analisis, konseptual, dan behavioral. Yang pertama yaitu gaya direktif. Gaya ini digunakan oleh orang-orang yang lebih memilih solusi masalah yang sederhana dan jelas. Kemudian yang kedua ada gaya konseptual. Pada gaya ini cenderung senang memperhatikan sejumlah besar informasi, namun mereka lebih berorientasi pada sosial daripada mereka yang menyukai gaya analisis. Yang ketiga, gaya analisis. Gaya ini digunakan oleh manajer yang senang mempertimbangkan solusi kompleks berdasarkan data sebanyak mungkin yang dapat mereka kumpulkan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu gaya perilaku. Adalah gaya yang digunakan oleh manajer yang memiliki perhatian mendalam terhadap orang lain sebagai individu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Quratul Ain dengan NPM 184. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa manajer mengambil keputusan yang salah. Manajer dihadapkan pada tuntutan untuk selalu membuat keputusan, mulai dari untuk menyelesaikan masalah kecil hingga menerapkan perubahan strategi besar. Namun, manajer dapat meningkatkan presentasinya dalam membuat keputusan yang tepat, dengan memahami beberapa faktor yang menyebabkannya membuat keputusan yang tidak tepat. Dengan menyadari 6 keberatan-sebelahan di bawah ini, manajer terbantu dalam membuat pilihan lebih seksama, yaitu yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama. Yang kedua, membenarkan keputusan-keputusan yang lalu. Yang ketiga, melihat apa yang ingin dilihat. Yang keempat, mempertahankan status quo. Yang kelima, terpengaruh oleh kerangka masalah. Dan yang keenam, yaitu terlalu percaya diri. Berikutnya adalah pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Dalam banyak industri, tingkat perubahan persaingan dan perubahan teknologi sangatlah besar, sehingga peluang-peluang juga berlalu cepat. Informasi yang jelas dan lengkap jarang tersedia, dan harga yang harus dibayarkan karena lambatnya mengambil keputusan adalah hilangnya bisnis atau jatuhnya perusahaan. Langkah lingkungan bisnis yang cepat justru menuntut keterlibatan orang-orang di seluruh organisasi dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan bukti. Beberapa ide untuk menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan bukti yaitu mintalah bukti, perhatikan 5 mengapa, lalu lakukan tinjauan. Yang kedua yaitu mulailah dengan curah gagasan. Curah gagasan atau yang biasa disebut dengan brainstorming mengharuskan adanya sekelompok orang yang berkumpul secara langsung untuk memberikan alternatif-alternatif untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu terlibat dalam perdebatan yang sengit. Manajer yang baik mengakui bahwa konflik yang bersifat membangun yang berdasarkan pada pemikiran yang beragam dapat memfokuskan suatu masalah, membuat ide menjadi jelas, memicu pemikiran kreatif, menciptakan pemahaman terhadap masalah, dan menciptakan alternatif-alternatif, serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. Yang keempat yaitu hindari groupthink. Penting bagi manajer untuk mengingat bahwa beberapa ketidaksepakatan dan konflik akan bersifat lebih sehat daripada kesepakatan buta. Yang kelima yaitu tahu kapan harus gagal. Dalam lingkungan yang bergerak cepat, manajer yang baik akan berani mengambil risiko
dan belajar dari kesalahan. Tetapi, manajer yang baik juga tidak ragu untuk menghentikan hal yang tidak akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.